Bisa jadi waktu upload teman-teman itu tidak pada jam biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Teman-teman, di sini saya mau membahas tentang penyebab channel tiba-tiba sepi penonton. Oke teman-teman semua, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada informasi-informasi terbaru tentang dunia YouTube, khususnya untuk para YouTuber pemula. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman bergabung dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut ke pembahasan ya, di sini saya mau menyampaikan bahwasanya di sini tidak ada rumus yang paten tentang penyebab channel tiba-tiba sepi penonton, dan ini memang yang saya share berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dan pengamatan saya di channel-channel yang tiba-tiba sepi penonton. Oke teman-teman, yang pertama ini sangat mendasar sekali ya teman-teman. Yang jelas yang pertama itu adalah masalah konten ya teman-teman ya. Konten teman-teman itu kemungkinan besar tidak menarik lagi bagi penonton. Jadi misalkan yang awalnya penonton teman-teman itu banyak, kok tiba-tiba besoknya lagi upload video kok tiba-tiba sepi, kemungkinannya mungkin sudah tidak menarik lagi atau tidak sesuai dengan topik bahasan, atau tidak, topik yang teman-teman bahas itu tidak disukai oleh para subscriber teman-teman. Ini yang paling mendasar sekali, karena konten itu sangat berpengaruh sekali ya, konten sangat berpengaruh sekali, terutama di dalam isinya. Yang kedua, konten terlalu panjang ya. Biasanya ada ya seseorang yang sengaja memanjangkan durasi untuk kejar jam tayang. Nah itu sebenarnya nggak bagus ya, menurut saya nggak bagus, karena teman-teman jika ingin buat konten sesuai porsi saja. Jadi misalkan pembahasannya itu tentang A ya, misalkan tentang memasak, misalkan sampaikan saja sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan, jangan ditambah-tambahi. Misalkan durasinya itu mungkin teman-teman untuk kejar jam tayang mungkin ingin durasi yang panjang, tapi kalau cara penyampaian teman-teman itu cuma tembus beberapa menit saja, ya udah itu aja yang di-share ya, jangan dipanjang-panjangkan. Nanti kalau dipanjang-panjangkan efeknya penonton akan bosan sama video teman-teman ya. Jadi video yang terlalu panjang ya itu terkesan atau terlalu dikesan dipanjang-panjangkan, itu juga nggak bagus. Tapi kalau memang panjang beneran, kalau misalkan kayak aku ini ya teman-teman, mau share ke teman-teman semua, kalau memang belum waktunya habis, aku ya nggak akan berhenti. Tapi kalau sudah pembahasanku itu habis, ya memang ya mau ngapain lagi ya, dihabisi saja ya, di close saja. Misalkan kita bikin tutorial, misalkan durasinya 7 menit, ya udah share saja 7 menit. Kalau kita memang memiliki durasi yang mungkin sedikit panjang, 10 atau bahkan 15 menit, ya udah itu aja, share saja, nggak usah dikurang-kurangi banget, nggak usah dipanjang-panjangin ya. Terus yang selanjutnya bisa jadi video teman juga yang tadi terlalu panjang, yang sekarang terlalu pendek. Kalau terlalu pendek mungkin dari segi isi mungkin belum maksimal, tapi teman-teman menyudahi video tersebut ya teman-teman. Jadi itu mungkin penonton melihat ini isinya apa sih, kan seperti itu kan. Mungkin isinya kurang, dari segi pembahasan kurang, jadi akhirnya penonton juga malas untuk nonton video teman-teman ya teman ya. Jadi ya itu tadi, membuat video itu ya sesuai porsi saja. Kalau memang videonya itu durasinya memang pendek, ya sudah share aja pendek. Kalau memang durasinya agak panjang, ya sudah itu share saja panjang. Jadi jangan, intinya jangan dipanjang-panjangkan atau diperpendek terus isinya itu nggak dapet ya, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya nggak ada konsep teman-teman. Jadi kalau aku pribadi ya teman-teman ya, membuat konten itu memang sedikit harus dikonsep ya. Jadi misalkan kita nemu ide konten A, B, C dan segala macam, paling tidak kita membuat catatan kecil-kecilan ya teman-teman. Jadi biar kita itu nantinya kalau misalkan ngomong di kamera atau cara penyampaiannya kita itu enggak lupa ya. Paling enggak lupa. Dan kalau membuat konten ya, bikin konten itu di konsep itu biasanya enggak terkesan acak-acakan. Tapi kalau enggak ada konten
itu biasanya di pertengahan video biasanya terkesan acak-acak, dan mungkin saja bisa jadi teman-teman itu lupa dengan apa yang teman-teman pikirkan. Tapi kalau sudah teman-teman catat ya, teman-teman catat dan teman-teman konsep ya, konsep kecil-kecilan saja enggak apa-apa. Itu kemungkinan akan ya minimal sedikit lebih baik lah ya, sedikit lebih baik daripada yang tidak dikonsep sama sekali. Jadi konsep ini bagi saya cukup penting ya teman-teman ya, cukup penting. Jadi kalau bagi teman-teman pemula, saya sarankan untuk mengkonsep ide-ide konten yang teman-teman dapatkan. Yang selanjutnya teman-teman ya, mungkin ini sekali lagi mungkin bisa jadi waktu upload teman-teman itu tidak pada jam biasanya, itu bisa jadi. Karena gini teman-teman, kalau aku biasanya ya yang rutin itu jam 7 malam ya, jam 7 malam. Nah, kalau aku share di luar jam 7 malam itu biasanya sepi teman-teman ya, sepi. Ya meskipun ada beberapa kreator yang memang nggak mempermasalahkan tentang jam, tapi kalau saya pribadi dan ini yang saya alami, memang ada penurunan penonton teman-teman. Jadi mungkin saja teman-teman biasanya upload jam 6 sore kok tiba-tiba uploadnya jam 5 atau jam 7 malam ya, jam 7 malam. Itu bisa jadi menjadi penurunan penonton teman-teman. Itu yang menurut saya penonton jadi sepi, itu menurut saya itu ya. Bisa jadi itu teman-teman. Terus yang selanjutnya thumbnail ya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak memiliki thumbnail yang bagus atau tidak memiliki thumbnail yang cukup menarik untuk menarik minat penonton ya, mungkin itu. Karena gini teman-teman ya, thumbnail itu mau nggak mau, kita suka nggak suka, itu memang sangat penting sekali untuk tampilan awal ya, tampilan awal. Jadi itu menentukan rasio klik tayang teman-teman, video teman-teman. Kalau teman-teman memiliki thumbnail yang bagus, kemungkinan besar penonton akan tertarik mengklik video teman-teman ya. Jadi kalau misalkan thumbnail teman-teman itu cukup menarik dan membuat orang penasaran, biasanya itu orang akan cenderung untuk mengklik video teman-teman. Nah, dan sebaliknya kalau teman-teman memiliki thumbnail yang nggak menarik atau nggak bagus, itu ya mungkin lewat di beranda teman-teman biarin saja seperti itu. Jadi paling tidak teman-teman harus memperbaiki thumbnail, karena thumbnail ini menurut saya sangat penting sekali ya. Dan membuat thumbnail itu juga susah gampang ya, karena biasanya yang dianggap bagus biasanya malah performanya kurang bagus juga ya. Ini yang aku alami teman-teman ya, yang aku alami. Biasanya seperti itu. Terus yang thumbnail yang terkesan biasa-biasa saja, ya menurut saya biasa-biasa saja, itu malah memiliki viewer yang cukup tinggi teman-teman. Jadi saran saya perbaiki thumbnail teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, saya mau sedikit menyarankan kepada teman-teman semua, bahwasanya teman-teman kalau setelah bikin video itu dicek ulang, direvisi ulang mana yang kurang bagus. Jadi gini, teman-teman anggap video yang teman-teman tonton itu bukan hasil teman-teman ya. Jadi teman-teman itu posisikan sebagai penonton yang tidak kenal sama sekali dengan video teman-teman itu ya. Jadi gini, ketika kita menonton video orang, kita akan bisa merasakan, oh ini video ini bagus ya, video ini kurang bagus, video ini kurang menarik, kan seperti itu. Kita bisa menilai dari situ. Nah, ketika kita menonton video kita sendiri, kok ternyata oh ini kurang bagus, oh ini kurang bagus, kita bisa menganalisa dari situ ya. Jadi kita posisikan diri kita itu sebagai penonton yang sama sekali tidak kenal dengan video yang kita buat teman-teman. Jadi itu mungkin bisa menjadi acuan bahwasanya oh video ini kurang gini, video ini kurang gini, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saran dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sekian dari saya. Semoga video ini cukup membantu bagi teman-teman pemula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.